Shalom teman-teman semua, apa kabar hari ini? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang luar biasa, amin? Amin. Di bulan Oktober ini kita bakal belajar tentang murah hati. Mari kita belajar jadi pribadi yang bisa bermurah hati, amin? Amin. Sebentar lagi kita akan mengikuti ibadah. Buat teman-teman, kita harus hormati hadirat Tuhan, tetap menyembah, catat firman-Nya, dan memberi persembahan yang sudah Tuhan ajarkan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom Jemaat KCC. Hari ini kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau beribadah. Kita mau sembah Tuhan kita. Kita menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu sungguh baik dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Bagi setiap yang percaya, sama-sama kita nyatakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan lagi.
semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Yesus, terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sama-sama kita katakan, ku mau memuji-Mu Yesus, ku selalu puji. Kami mau tetap memuji-Mu Tuhan, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah. Kau satu-satunya yang online katakan, ku mau memuji-Mu ya Yesus, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya Shalom semuanya, apa kabar? Luar biasa, gimana kabarnya? Yang lain gimana? Agak susah, berat ya? Coba bisa sapa sebelahmu bilang happy Sunday,
Ya, tanyakan kabarnya. Ya, gereja harusnya bukan tempat yang menyeramkan ya. Terlepas dari hari ini nggak terlalu rame ya, tetap sukacita nggak tergantung kursi, amin. Ya, karena ada yang lebih senang mungkin online, atau ada juga yang lebih senang tidur mungkin ya, kita nggak tahu. Orang bebas ya. Tapi kita yang mau beribadah hari ini saya percaya kita akan diberkati. Oke, ya, kita masih belajar tentang, bisa tampilin tuh slide khotbah Bang. Ya. Tentang sebuah tema masih dalam bulan ini tentang kemurahan hati ya. Kalau masih ingat minggu lalu Abang sampaikan bahwa yang namanya murah hati itu artinya mudah untuk memberi, mudah untuk berbagi ya. Dan akibat daripada kita bermurah hati, kita pertama bahagia, betul ya? Siapa yang setuju bahwa orang yang bermurah hati semakin dia memberi semakin bahagia? Coba angkat tangan. Ya. Saya pernah bilang begini, kalau Anda ngerti atau senang diberi, tunggu sampai kita benar-benar bisa memberi. Itu bahagianya luar biasa, betul ya? Apalagi minggu lalu aku sampaikan ketika kita memberi kepada orang yang gak bisa balas, amin. Nah kalau kalau kita gak bisa balas, siapa yang balas? Makanya orang yang berbuat baik kepada orang yang lemah mempiutangi Tuhan, amin. Apa arti mempiutangi Tuhan? Tuhan yang berhutang. Nah kalau Tuhan yang berhutang, Tuhan pasti bayar ya. Dan satu lagi saudara, berkatnya ketika kita memberi gak makin kurang. Hemat pangkal, masih ingat hemat pangkal apa? Pangkal miskin, bukan hemat pangkal kaya. Alkitab berkata bahwa semakin kita menyebar, semakin kita tidak berkekurangan. Tapi ada orang menghemat secara luar biasa, makin kekurangan. Ya, tapi saya sampaikan juga bahwa yang kita bagi bukan roti, amin ya. Tetapi yang kita bagi adalah benih. Jadi saudara-saudara, nah saya kan lanjut hari ini tentang judul yang khotbah saya tentang kaya. Kaya, berapa banyak di tempat ini yang hadir merasa kaya? Coba angkat tangan. Yang merasa kaya. Jangan jujur aja, Bang aku kayak gak kaya lah, aku biasa aja gitu. Coba, ya, ayo. Biasa aja. Yang kaya siapa? Boy ya. Oke, Olin ya. Oke, Jet. Bapak Jet. Oke, kenapa kalian merasa kaya? Saya sampaikan minggu lalu bahwa kaya itu bukan isi kantong. Tapi kaya adalah apa? Yang ada di dalam sikap hati ya. Kaya menurut KBBI adalah mempunyai banyak harta, uang dan lain-lain. Jadi harta ini bisa uang, bisa kekuatan, bisa talenta, bisa apa lagi. Karena gini ya, banyak tidaknya relatif, betul nggak? Jadi banyak tidaknya relatif, sama dengan kaya apa tidak itu relatif, betul nggak? Merasa kaya, merasa miskin itu relatif. Makanya saya sampaikan minggu lalu, kaya atau miskin bukan tergantung kantong. Ada orang ketika gajinya UMR, saya merasa kaya kok, cukup Bang. Karena mempunyai banyak itu relatif. Arti mempunyai banyak berarti Anda lebih dari cukup. Tapi pernah nggak merasakan kalian tidak pernah cukup? Pernah merasa nggak? Kemarin kami cerita suami istri, sang suami merasa bajunya banyak. 3 laci ya, ini pengalaman pribadi juga ya, 3 laci, 3 kotak, wah aku merasa limpah dengan baju. Tetapi istriku bukan cuma 3, ada 4 kotak ditambah 10 kotak yang lainnya. Merasa kurang bajunya. Dia bilang dia nggak ada baju, sebenarnya bukan nggak ada baju yang baru. Pertanyaannya, siapa yang kaya? Tergantung. Orang itu nggak pernah cukup, betul nggak? Mobil 1 cukup nggak? Bagi yang belum punya mobil, merasa punya mobil buat dia cukup, itu kaya. Dulu saya ketika belum punya mobil, pengen bawa mobil kemana-mana. Kalau boleh dari Jakarta ke Siantar, aku yang bawa, bolak-balik. Iya benar, aku nggak izinkan seorang pun yang bawa, aku aja. Karena belum pernah punya sudah pernah punya mobil, malas nyetir. Itulah manusia. Sebelum menikah, pengen menikah. Kayaknya keren deh, bahagia deh gua kalau dapat suami, aduh pemurah apa semua, aduh ganteng lagi. Setelah menikah biasa aja ternyata ya. Udah menikah pengen tukar tambah gitu. Tapi kan kembali sekali, lihat. Rasa cukup, rasa kaya ini yang saya khotbahkan hari ini, itu tergantung di dalam.
Ada orang bisa kerja di tempatnya nggak bahagia, nggak merasa kaya. Dulu dia pengen banget bisa kerja di situ. Setelah kerja biasa aja. Karena yang namanya kita hidup di dunia nggak ada yang selamanya bisa bikin kita merasa cukup, betul nggak? Ingat, kaya itu memiliki lebih, memiliki banyak. Pertanyaannya, siapa di tempat ini merasa setelah saya abang ngomong begini, oh iya saya kaya nih, coba. Ada nggak sudah merasa kaya, merasa lebih? Amin. Yang belum dengar sampai akhir ya. Nah, ayo kita mulai. Gallup dalam majalah Money, nggak usah pikirkan siapa sih Gallup ini. Yang penting dia mewawancarai beberapa orang dalam majalah Money yang ada di luar negeri. Rata-rata, ini hasilnya, rata-rata orang yang diwawancarai mengatakan bahwa kaya adalah memiliki 2 kali lipat dari yang dimilikinya sekarang. Berapa? Jadi diwawancarai orang yang $30.000 setahun penghasilannya, dia bilang bahwa yang 60.000 itu lebih kaya. Itulah namanya kaya. Saya 30.000, saya belum kaya. Jadi semua yang diwawancarai merasa nggak kaya. Ajaibnya, orang yang diwawancarai $2,5 juta 1 tahun sama-sama nggak bahagia dengan 30.000. Menurutnya yang kaya itu merasa nggak kaya ya. Yang kaya itu adalah yang gajinya $5 juta setahun. Ajaib nggak? Jauh nggak 30.000 sama 2,5? Jauh. Tapi kenapa sang 30.000 bilang yang 60.000 yang kaya? Nah 2,5 juta yang bilang 5 juta yang kaya. Dan ketika diteliti lagi 5 juta, 10 juta yang kaya. Jadi si Gallup ini menemukan bahwa lah ternyata kebanyakan orang nggak merasa kaya. Selalu kurang. Saudara ketika sudah kebiasaan itu nggak cukup sampai di situ. Pengen nanti medi-pedi lah, kuku-kuku, ya kan pal gunting sendiri bisa kan, digosok-gosok gitu ya. Tapi pengenlah digosokin, enak gitu kan. Kaki juga, bulu juga, segala macam, betul nggak? Satu badan aja berapa itu? Pertanyaannya, kayakah Anda? Coba renungkan sekarang, kaya nggak kita? Sampai kapanpun ternyata menurut penelitian ini nggak ada orang yang merasa kaya. Artinya tidak ada orang yang merasa cukup. Coba bilang sebelah kau cukup nggak sih bilang. Ternyata ditemukan yang kedua, semakin kaya seseorang, semakin sedikit persentase memberinya. Ini penelitian dia. Kenapa dia teliti? Ternyata saudara ketika makin kaya orang, makin butuh dia perlindungan, semakin dia merasa bahwa uangnya adalah tempat perlindungannya. Saya pernah dengar kata Jack Ma. Menurut dia semakin kaya seseorang, semakin tidak bahagia, semakin susah untuk bahagia. Dikasih contoh, kalau dulu saya ngobrol sama orang gak ada maunya. Tapi sekarang ketika saya kaya, orang dekat sama saya semua ada maunya. Jadi saya untuk menemukan yang asli susah. Nanti minta traktir bakso lah, ya Jack Ma gak mau traktir bakso ya. Coba makin kaya kalian, makin didekati, makin betul nggak? Makin orang itu ada maunya. Kalian susah mencari teman yang sejati. Jadi saudara lihat bahwa ketika dia merasa bahwa uangnya adalah tempat di mana dia harus menaruh harapannya, dia nggak mau kehilangan uangnya sepeser pun. Coba lihatlah beberapa orang kaya. Asuransi satu sudah ya, asuransi jiwa, asuransi apa lagi? Mobil, asuransi kebakaran, banyak asuransi nggak? Kadang kita aja ya saudara yang cuma BPJS dan pede hidupnya. Ku sembah engkau. Betul ya? Saya cuma punya BPJS saudara. Oh saya bahagia. Tapi makin kaya kalian. Kenapa saya khotbah? Karena gini, saya percaya teman-teman KCC akan kaya-kaya semua secara materi, betul? Saya berdoa. Saya selalu berdoa KCC tidak ada yang makin miskin, semua kepala semua. Amin. Enggak apa-apa kalian sekarang karyawan ya. Tapi dengar, sebelum kalian kaya raya dalam keuangan, aku mau khotbahin ini sama kalian. Supaya kalian tidak menaruh harapan kepada yang begini-begini, amin. Karena tidak ada hubungan langsung antara kekayaan dan kebahagiaan. Siapa yang mau gara-gara makin kaya, makin semua, tidurnya gak nyenyak? Coba, menurut kalian kenapa kalian tidur nyenyak sekarang ini? Enggak ada yang kalian mau jaga. Betul gak sih?
Apa sih yang kalian mau jaga? Motor yang satu itu? Motor Vario. Makanya kalau di luar negeri ternyata mereka akan banyak menghasilkan sampai miliaran untuk safety box. Penyimpan uang mereka. Dan luar biasa, semakin orang kaya semakin dia takut. Saya pernah lihat suatu video Michael Jackson ketika di akhir hidupnya. Michael Jackson kurang apa? Saya pernah lihat ketika filmnya This Is It. Tangannya aja begini, orang histeris. Tangannya doang, gitu. Tapi tahu Michael Jackson sampai akhir hidupnya untuk tidur perlu obat. Nggak bisa tidur. Ketakutan. Bahkan dia pernah cerita di film itu, saudara, untuk supaya anak-anaknya main seperti orang lain. Nggak bisa. Mereka mesti pakai helm. Tutup semuanya supaya nggak ada yang kenal. Karena ketika orang tahu itu Michael Jackson dan anak-anaknya kejarnya luar biasa. Paparazi di mana-mana. Maka sampai dia bikin sebuah tempat ya, Dreamland, tahu kan ya? Untuk bisa anak-anaknya main dengan dia main. Tapi tahu saudara, hidupnya kesepian sampai akhirnya. Nggak bahagia sama sekali. Itu kayak yang Anda cari. Artinya gini, sekali lagi, kaya di sini relatif ya. Ya. Tapi dengar baik, uang itu hati-hati. Nah, saudara lihat, bukan hanya bicara uang. Walaupun hari ini saya akan khusus bicara uang karena begini. Bicara kemurahan hati itu luas ya. Tetapi entah kenapa saya selidiki saudara, uanglah salah satu yang tersulit untuk diberi, betul nggak? Karena harta itu berbicara tentang di mana hatimu berada. Ada juga orang yang nggak pernah puas dengan bentuk tubuhnya. Orang ini nggak kaya menurut saya, betul nggak? Pernah dengar sakit anoreksia? Lihat tuh, yang tadi cakep banget akhirnya jadi kurus begini. Karena orang-orang ini sangat ahli untuk menurunkan berat badan. Tapi mereka nggak ahli dalam berhenti. Jadi mereka itu banyak yang ini contoh-contoh. Sekarang penyakit sekarang lagi aneh-aneh. Jadi supaya mempertahankan berat badannya, dia makan, setelah itu dia muntahkan. Pernah dengar kan? Ini penyakit ini. Anoreksi ini penyakit jiwa. Jadi kalau ketika saya peliti, bukan orang seperti ini bukan datang ke dokter gizi, datanglah ke dokter jiwa. Karena dia nggak pernah merasa selalu gemuk. Makanya buat perempuan-perempuan yang selalu merasa gemukan, kau belum kaya. Amin. Amin. Kaya itu apa? Lebih dari cukup, merasa cukup, puji Tuhan. Bukan abang bilang nggak boleh diet, silakan diet, tapi dengar baik, jangan sampai jiwamu sakit. Ya. Makan dicolok, ya udah makan aja. Kerutan ada, ya udahlah, namanya itu kerutan ada kan? Ya. Santai aja, kalau ada masuk dokter Tompi kan, kalau ada. Kalau enggak bersyukur aja gitu loh. Katakan bersyukur. Saya kaya. Amin. Ya. Jadi, nah ini dia. Jadi sekali lagi, guys, yang namanya kaya itu merasa lebih. Ingat, semua di dalam. Saya bisa kaya dengan apa yang saya punya hari ini. Orang bisa tidur, saya pikir itu orang kaya, amin. Kenapa? Banyak orang gak bisa tidur karena pikirannya tuh kemana-mana. Takut masa depan, takut ini, takut istrinya hilang, takut suaminya nyeleweng, semua takut. Nah orang-orang seperti ini kita perlu belajar untuk menjadi kaya. Katakan cukup. Lebih. Amin. Apa yang lebih sih bang? Ya bukan hanya uang. Oke, uang kita masih kurang, oke. Kita bisa lebih apa? Kamu punya sukacita yang lebih. Bisa berbagi gak sama yang lain? Bisa, amin. Punya waktu yang lebih. Kasih waktu misalnya setengah jam untuk dengerin curhat orang, itu namanya murah hati, amin. Itu kaya namanya. Tenagamu berlebih, terlalu banyak makan gula, ya kan? Lebih gitu. Aktif terus, bantu orang lain ya. Sini kuangkatin, sini apa, ya ngerti ya? Itu namanya Saya mau tanya, kita punya lebih enggak? Punya. Waktu saya kurang, iya uang saya, biasanya orang-orang yang kurang waktu, uangnya lebih banyak, betul enggak? Layani dengan uangmu, itu namanya kaya. Tidak ada orang yang kurang semuanya, enggak ada. Setuju enggak? Belum lagi bicara talenta, belum lagi bicara pemikiran. Jadi menurut saya semua orang kaya pastinya. Tetapi lihat, hati-hati dengan penyakit ini, selalu merasaku. Orang-orang yang merasa kurang itu bukan orang yang murah hati. Yang percaya katakan amin. 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10. Tetapi mereka yang ingin kaya, siapa yang pengen kaya?
Saya pengen kaya. Terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasan. Bang, kok ngeri banget sih pengen kaya gini-gini banget. Jangan lihat baca Alkitab cuman sepenggal ya. Baca ayat 10-nya. Karena, baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Jadi kata ingin kaya dalam ayat ini, bukan mereka cuma pengen bikin kaya, pengen lebih baik, bukan itu. Tapi mereka yang mencintai uang itu yang ingin kaya di sini. Tersiksa oleh berbagai duka, bahkan mereka memburu uang. Harusnya kita memburu Tuhan, betul gak sih? Bukan memburu uang. Tapi yang ingin kaya, yang akhirnya tersiksa oleh berbagai-bagai duka adalah mereka yang ingin kaya karena mereka mencintai uang dan memburu uang. Uanglah menjadi tuan mereka. Berapa banyak yang tahu bahwa satu-satunya yang bisa disandingkan dengan Tuhan adalah uang? Setuju? Bukan iblis. Iblis itu gak musuhnya Tuhan, gak sebanding. Tapi uang hati-hati. Sekali kita memburunya, dengar, sekali kita mencintai uang gak bisa mencintai Anda kembali. Saya percaya kita semua harus kaya, amin. Tapi kita kaya bukan kaya seperti orang-orang di dunia yang ngejer selalu hanya uang. Tapi kita kaya dalam kemurahan, amin. Jangan, kalau enggak nanti apa? Berbagai-bagai duka. Perhatikan aja orang yang buru uang. Pergi pagi, pulang pagi, pergi pagi, pulang pagi, ya kan? Gak pernah nikmati uangnya, tiba-tiba sakit dan mati. Itukah yang mau dicari? Diperbudak oleh salah kekayaannya. Suatu ketika ada salah seorang konglomerat Indonesia yang saya pernah dengar kesaksiannya yang dia kaya banget, saudara. Anda mungkin tahu salah satu kesaksiannya Ciputra, tahu ya, punya Citraland dan sebagainya. Saya pernah dengar kesaksiannya. Dan dia sekarang seorang hamba Tuhan. Nah, kenapa dia bertobat? Saudara tahu dia salah satu konglomerat Indonesia, betul ya? Nah, dia bertobat, akhirnya dia sambil dia berkhotbah juga, dia ngajar kemana-mana. Karena waktu itu saya dengar kesaksiannya, ketika pagi-pagi dia mau berangkat kerja, dia lihat kolam renangnya, wah, sejak saya bangun kolam renang ini gak pernah saya nikmati, karena sibuk bekerja. Tetapi dia lihat pembantu saya kok berenang ya, kok mereka ini kok asik ya gitu. Hanya itulah dia titik balik pertobatan. Hei, yang namanya saudara kekayaan bukan hanya sekedar mengumpulkan, amin. Jadi gini kan, saya suka belajar dari orang-orang yang paling top. Karena kita semua, contoh masih muda kan pengen kaya kan, betul ya? Mana ada yang gak pengen kaya di sini, betul gak? Tetapi ingat, jangan sampai kita kaya karena memburu uang. Saya lihat orang yang cinta pasti dia memburu. Sama kayak orang pacaran. Kalau dia cinta, jatuh cinta, dia pasti kejar, betul gak? Dia buru, otaknya cuman perempuan ini. Itu namanya cinta, betul gak? Siang dan malam kepikiran, terus kepikiran, diburu, dikejar, gak ada capek-capeknya. Sama seperti itu kalau kita cinta sama uang, betul gak? Jadi dengar ya, uang gak salah, tapi jangan sampai cintakan uang. Katakan, uang gak salah, jangan sampai saya cinta sama uang. Karena kalau cinta sama uang, nah akibatnya dukanya banyak. Saya kan nanti lihat. Ketika uang tidak bisa menjadi pelayan kita, maka uang akan menjadi apa? Majikan kita. Dan ketika dia jadi majikan, jadi tuan, dia akan jadi tuan yang kejam. Karena tadi tersiksa oleh berbagai-bagai duka. Harusnya kita orang percaya menjadikan uang, makanya kenapa kita perlu belajar murah hati. Harusnya uang itu dikontrol, bukan kita dikontrol sama uang, amin. Harusnya uang itu melayani kita, harusnya uang itu mengikuti kita, bukan diburu, amin. Alkitab berkata engkau kepala, bukan ekor. Kalau engkau selalu ngejar uang, siapa yang ekor? Kita yang ekor, dia kepala. Tapi harusnya anak Tuhan dikejar sama cuan, amin. Setuju gak sih? Karena engkau kepala, dia ekor. Harusnya dengar anak Tuhan, teman-teman KCC,
Kita ini menjadi orang-orang dikejar sama uang. Kita bukan dikejar uang karena pesugihan, bukan. Nah, sekali kita menjadikan dia Tuhan, wow, kejam. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada apa? Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak dapat mengindahkan yang, perhatikan, baca sama-sama, 1, 2, 3 ya. Kamu, ayo sekali lagi 1, 2, 3 ya. Dapat mengabdi kepada Allah. Siapa itu Mamon? Lihat, Tuhan hanya menyandingkan dirinya dengan uang, hepeng. Gak bisa kalian nyembah dua-dua. Bang, ngeri banget ya? Iya. Uang itu kalau gak ditaklukkan dari hari ini, dia akan menjadi tuan dalam hidupmu. Makanya tadi dikatakan di Alkitab, ada banyak orang menyimpang dari iman, betul gak sih? Dulu belum kaya-kaya banget, waduh rajin ibadah, cinta Tuhan, bahkan berdoa supaya Tuhan kasih pekerjaan dan sebagainya. Setelah dapat kerja, say goodbye sama Tuhan, gak ada waktu. Karena kalau mau dikejar gak ada habisnya, betul gak? Dapat karir ini, ada sekolahnya lagi untuk lanjutan, ada lagi ini. Nanti kalau waktu senggang pengen lagi dalami ini, betul gak sih? Waktu itu gak pernah ada kalau gak diadain, amin. Kalau kita cinta Tuhan, waktu diadain. Saya salut lihat Hesti ya, beberapa orang, lihat Olin, teman-teman yang lain. Waktu mereka gak banyak, masih sempat datang ibadah, dibela-belain, dipala-palain, ngerti ya? Karena saya tahu mereka mengasihi Tuhan. Kalau dipikir-pikir ya, saya kadang renung-renung ya. Teman-teman di sini Senin sampai Jumat bekerja, betul ya? Mungkin Sabtu libur, Sabtu masih ada lagi yang siapin ibadah. Ersa coba lihat tuh, dia asisten di Astra kan gitu. Sibuk banget loh. Tapi masih dipala-palain, masih datang, masih semua. Artinya apa? Kalian semua, dengar, punya hak. Bahkan masuk akal, belum lagi Lestari. Aduh kalau saya bilang satu-satu semua sibuk semua ini. Gak ada waktunya semua. Dan saya bersyukur di case itu orang-orang yang luar biasa dipakai Tuhan semua. Tapi yang saya amazed, artinya apa? Kalian mencintai Tuhan, betul nggak? Masih sempat datang ibadah. Kalian bisa bilang, bang aku capek, iya wajarin, semua capek kan? Bisa. Tapi kembali, kalau dari sekarang, sejak dia masih kecil, api kecil jadi teman, betul nggak? Api besar jadi lawan. Uang kalau nggak ditaklukkan sejak dini, dia akan berubah menjadi tuan. Dan ketika jadi tuan, dia akan jadi tuan yang kejam, menyiksa. Uang itu hanya memunculkan sifat asli seseorang, mengeluarkan sifat aslinya. Kalau orang, maaf ya, suka selingkuh, ketika dia nggak ada uang, dengar, dia nggak selingkuh. Tapi ketika dia ada uang, dia akhirnya selingkuh. Kenapa? Sifat aslinya adalah selingkuh. Makanya pernah dengar nggak ketika menguji seorang laki-laki, lihat dia dalam keadaan ketika punya uang, betul ya? Mau melihat perempuan sejati, lihat ketika suaminya belum ada apa-apa. Masih hormatkah? Setiakah? Itulah perempuan sejati. Laki-laki lihat aja ketika dia punya uang. Punya uang dikit si Panggaron, nah itulah dia, si Panggaron lah aslinya. Jadi kalau Tuhan izinkan hari ini bang aku naik jabatan, hati-hati deh. Ketika promosi makin naik, nah lihat ini, jangan sampai dia menjadi tuan. Nah siapa yang mau kaya karena berkat Tuhan? Siapa yang percaya bahwa Tuhan bisa berkati kita, amin? The blessing of the Lord dalam Amsal 10:22 dalam UKJV King James Version. The blessing of the Lord it makes rich. Jadi berkat Tuhan bisa menjadikan kita kaya, tapi kayanya dalam Tuhan itu beda. And he adds no sorrow. Jadi berkat Tuhan tidak pernah menambahkan kesedihan. Amin. Jadi gini, berkat Tuhan tidak pernah bercampur dengan kesedihan. Itulah ciri-ciri berkat Tuhan. Tidak ada orang ketika kalau saudara hidup dalam berkat Tuhan, dalam jalan-jalan Tuhan, tidak ada yang kita makin stres, makin sedih. Lihat suami kemana-mana, selingkuh, anak yang gak pernah diurus, karena sibuk cari duit terus. Tiba-tiba pakai obat, gak ada yang begini-begini dalam berkat Tuhan. Karena berkat Tuhan itu bisa bikin Anda kaya, amin. Tetapi ciri berkat Tuhan tidak menambah kesedihan, gak pernah bercampur. Jadi kalau hari ini kalian misalnya ada lihat orang yang kok makin kaya makin sedih hidupnya, berapa banyak yang rindu berkat Tuhan.
Amin. Kalau mau ikutin jalan-jalan Tuhan. He hates no sorrow. Ya. Tetapi lihat apa yang surga lakukan. Surga itu berikan anaknya yang tunggal, betul nggak? Jadi gini, gaya hidup, kalau pernah ingat ya khotbah minggu lalu, Bapa di surga itu murah hati, betul nggak? Makanya kenapa kita belajar murah hati? Karena Bapa kita murah hati. Dari mana Bang lihat murah hati? Lihat aja Bapa itu ngasih yang terbaik. Bapa itu ngasih, kerajaan Allah itu ngasih. Tetapi kalau iblis enggak, ngasih iya tapi nanti ada yang diambil. Ternyata Alkitab mengatakan kekayaan itu enggak menentu. Bisa hilang enggak kekayaan? Bisa. Tiba-tiba kena bencana, ya kan? Tiba-tiba disimpan banknya bangkrut, ya kan? Tiba-tiba dilariin. Berapa kali kita lihat ada kejadian ini dijamin oleh apa ya namanya pemerintah, ya kan? Enggak juga. Kadang enggak balik sepenuhnya dan sebagainya, hati-hati, enggak ada yang menjamin. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita apa? Segala sesuatu untuk katakan dinikmati. Karena saya akan garis bawah ini. Dinikmati, itu ciri-ciri orang kaya saudara. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik menjadi orang kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Peringatkan, jadi gini, Paulus kasih tahu kepada Timotius yang masih muda, karena situ ada banyak orang kaya, peringatkan mereka, jangan tinggi hati. Jadi yang pertama apa yang Tuhan mau? Jangan apa? Sombong. Bilang sebelahmu jangan sombong. Apa sih sombong? Sombong angku tinggi hati sombong. Dari mana datangnya sombong itu sebenarnya? Karena kita itu membandingkan, benar nggak? Ada tolak ukur, betul nggak? Karena kita ngukur manusia lewat apa yang dia punya, makanya ketika kita merasa lebih dari dia, betul? Padahal, dengar, gambar diri kita, nilai diri kita bukan tergantung apa yang kita punya, betul nggak? Jadi teman-teman, belum punya rumah, berharga, amin. Belum punya cowok, berharga, amin. Jangan merasa, kok dia punya bang, enggak, udah biarlah dia punya. Maka saya pernah bilang, kita lombalah di race masing-masing, amin. Kenapa orang merasa kurang dari yang lain, kenapa dia merasa lebih dari yang lain? Karena membandingkan. Jadi kamu kaya boleh, tapi jangan sombong. Katakan kaya boleh, jangan sombong. Yang kedua, jangan berharap kepada kekayaan tetapi kepada Tuhan. Nah lihat tadi ketika kita lihat manusia nggak bisa mengabdi kepada dua tuan. Hei, anak-anak Tuhan nggak bisa mengabdi pada dua tuan. Jadi kenapa kita perlu khotbahkan tentang uang? Kenapa saya perlu sampaikan tentang kuasanya uang? Ketika kita nggak bisa taklukkan, dia akan berubah menjadi tuan. Nah ketika dia jadi tuan, makanya kita akan berharap kepada Tuhan kita, betul nggak? Ketika orang sudah merasa memiliki banyak, disitulah dia berharap. Alkitab berkata bahwa kekayaan itu tidak menentu. Bayangkan kalau kita berharap kepada yang nggak menentu, kacaulah hidup kita, kacaulah pengharapan kita. Berapa banyak orang nggak siap miskin, betul nggak? Ketika hilang semua stres. Makanya harta jangan dipegangin, saudara-saudara. Makanya Alkitab bilang gini, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Guys, jangan berharap kepada yang bisa hilang, seperti kekayaan. Hari ini bagus posisinya, diberkati Tuhan, yes. Tetapi lihat ketika diberkati Tuhan, ada banyak orang akhirnya melekat kepada berkatnya, bukan pemberinya. Sehingga supaya dia di posisi hari ini, dia jilat bosnya, betul enggak? Wah, di berbagai cara. Alkitab berkata, semua itu bisa hilang. Ketika hilang, jadi sekali lagi ya, kaya itu enggak salah, tetapi jangan sampai hati kita melekat kepadanya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Apa artinya ini? Semua harta di bumi sementara sifatnya bisa hilang. Amin. Harta ini macam-macam.
Mau uang kek, mau jabatan kek, semua bisa hilang. Coba lihat. Apa sih yang kekal di muka bumi ini? Pasanganmu hari ini bisa hilang, betul nggak? Bisa dipanggil Tuhan. Orang tua kita bisa dipanggil Tuhan. Kita aja bisa hilang, betul nggak? Nah jadi makanya jangan pernah taruh hartamu, hatimu kepada yang semua yang bisa hilang. Apalagi baru pacaran cowokmu, oh itu lagi gampang hilang itu. Betul nggak sih? Nggak bisa kita semua kita jaga, betul nggak? Waktu kita jaga semua harta kita, di situ kita stres. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga apa katanya? Ngengat dan karat tidak merusakkannya. Apa ngengat? Tahu rayap kan? Yang ngerogotin kayu itulah ngengat. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Nah, bagaimana sih bang kita mengumpulkan harta di sorga? Nah, tadi saya bilang ya, orang kaya itu bisa menikmati, bisa merasa cukup. Ya, jadi gini, gimana sih kita mengumpulkan harta di sorga? Apa sih yang Tuhan mau sebenarnya menurut Alkitab? Pertama, kita harus bisa menikmati apapun yang Tuhan berikan. Amin. Berapa banyak yang percaya bahwa menikmati itu kasih karunia? Amin. Berapa banyak yang datang pagi ini bersyukur? Amin. Hei, aku masih bisa jalan. Aku masih bisa cat rambut, betul gak sih? Sorry. Itu kan bersyukur. Aku masih bisa kemarin ke salon, bisa potong rambut. Ada gak sih orang-orang yang di luar sana yang gak bisa? Ada gak? Ada. Gak bisa keluar dari tempat tidurnya? Ada loh. Jangan sampai kita ngalami dulu baru kita ngerti bersyukur. Dulu saya gak terlalu bersyukur banget ketika sehat. Bahkan saya ketika tidur biasa aja bersyukurnya, ya sekedarlah makasih Tuhan gitu. Tapi 2017 saya mengalami panic attack dan saya susah tidur. Saya pernah 10 hari berturut-turut gak bisa tidur. Dan sekarang ada banyak penyakit mental health. Manusia itu biasanya akan merasa berharga ketika itu sudah hilang. Punya kakak biasa aja, punya adik biasa aja. Gak pernah bilang, Kak makasih ya Kak. Ketika bikin salah punya gembala biasa aja, punya orang support di home biasa aja, punya ketua home biasa aja. Ketua home kalian menjaga-jaga kalian dalam doa. Pernah gak bilang terima kasih bang? Betul gak sih? Syukurin, makanya orang kaya yang pertama adalah orang yang bisa menikmati. Siapa yang kaya di sini? Amin. Katakan saya kaya. Saya cukup. Bukan berarti kita nggak bisa lebih, bisa, tapi ingat merasa cukup itu berkat. Nah ini 1 Timotius 6 ayat 6, baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Memang ibadah itu kalau disertai, wow. Ibadah kalau disertai rasa cukup memberi apa? Keuntungan yang besar. Jadi kalau kita merasa cukup dalam hidup kita, untungnya itu besar guys. Besar. Wow, besar. Bahagia, makanya gini, kerajaan Allah itu gak berbicara tentang uang ya. Kerajaan Allah adalah apa? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh, kenapa gak ada uang di sana? Cari dahulu kerajaan Allah kebenaran, maka semuanya akan di. Kerajaan Allah selalu menganggap uang adalah sesuatu yang ditambahkan, bonus. Karena untuk apa Anda punya uang tapi gak pernah bahagia, amin. Orang yang bisa bersyukur itu orang yang bahagia, amin. Tahu gak rahasia bersyukur apa? Syukur itu rahasianya adalah apa? Kamu syukuri apa yang kamu punyai, bukan apa yang kamu belum punya. Kalau orang selalu lihat apa yang gak dia punya, gak pernah dia bisa bersyukur. Anak si itu udah gini anaknya ya, anakku belum. Stres dia. Nah mulai sekarang coba cek apa yang kalian punya, amin. Datang sama Tuhan, syukuri, amin. Makanya ibadah seperti ini harus ibadah yang penuh dengan sukacita, amin. Karena kita bersyukur sepanjang minggu, yes. Aku punya ini, aku punya ini, aku punya ini, aku diberkati, amin. Harusnya begitu. Bukan apa yang aku belum punya ya. Kalau kita bicara apa yang belum kita punya, banyak yang belum kita punya, amin. Banyak. Tapi dengar, tidak ada waktu, katakan tidak ada waktu untuk merenungi apa yang tidak kita punya. Jangan, santai aja.
Yang kedua, kaya menurut Alkitab adalah suka memberi dan peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan suka membagi. Itulah makanya kenapa kita bulan ini belajar bermurah hati. Jadi engkau kaya, tadi kan saya udah bilang di awal bahwa kita punya semuanya, betul gak sih? Banyak yang kita punya. Jadi kaya menurut Alkitab selain kita bersyukur, yang kedua, belajarlah membagi. Siapa di sini orang kaya? Ambil. Bagikan apa yang kita punya. Karena semakin kita bagi, semakin kita diberi, amin. Dibagi lagi, diberi lagi, dibagi lagi, diberi lagi. Nggak pernah kekurangan orang. Makanya orang yang suka berbagi itu orang sukacita. Tapi orang yang selalu pelit, ujung-ujungnya cuma ada dirinya sendiri. Nggak ada orang lain di sana. I, me, and myself. Tapi orang yang bermurah hati makin luas, makin luas, makin luas. Yang mau murah hati katakan amin. Sebagai terakhir, dari mana kita mulai? Nah gini, saya harus ajarkan ini, saya jarang sekali berbicara tentang persepuluhan di khotbah. Tapi dengarkan ini. Saya tutup dengan ini. Dari mana kita mulai? Pertama, belajarlah untuk mengembalikan 10% yang punya Tuhan. Kenapa? Nah ini, beberapa orang hanya kutip ayatnya, kalau nggak diberi nanti datang belang pelap. Saya tahu ada beberapa orang yang juga yang sharing sama abang. Bang, kenapa hidup kami susah ya gini-gini? Memang benar, itu ayatnya ada. Tapi gini, saya punya pemikiran yang berbeda, bahwa mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, itu artinya Tuhan yang jadi pemilik, amin. Tadi ingat, saya sampaikan bahwa uang dan Tuhan itu punya level yang sama, betul nggak? Bagaimana mematahkan itu semua? Artinya kita mesti mengakui Tuhan dalam harta milik kita. Nah kenapa kita bicara tentang uang bang? Lah uang yang paling susah untuk diberikan. Saya tahu beberapa jemaat mungkin ngalami bang kami susah, iya. Dengarlah, Tuhan kalau kasih perintah ini bukan buat dia. Dia tahu kok keadaan kita, amin. Tetapi berbicara tentang mengembalikan itu bicara tentang ketaatan. Jangan lihat, oh bang ini aja gak cukup. Dengar, manusia gak pernah cukup, betul? Belajarlah taat mulai dari sini dulu. Yang punya Tuhan, dikembalikan punya Tuhan. Yang punya saya 90% saya kelola dengan baik. Karena apa sekali lagi? Bukan uang menjadi Tuhan saya. Gini, dengar ya, saya tutup dengan ini. Semakin uang ditimbun, semakin kita percayalah manusia gak pernah cukup. Manusia selalu punya alasan untuk takut, betul gak? Karena persepuluhan itu ayatnya ada bahkan sebelum Taurat, betul gak? Jangan bilang ini adalah hukum Taurat, tidak. Ini ada sudah lama jauh. Saya gak punya banyak waktu untuk menceritakan tentang persepuluhan, nanti kapan-kapan kita sharing. Tapi dengar, mulai dari sini. Saya berdoa jemaat Kasih jangan ada yang mengambil apa yang menjadi bagian Tuhan. Alkitab berkata bahwa persepuluhan bukan persembahan, amin. Itu punya Tuhan. Saya khotbah begini bukan berarti gereja lagi kurang uang, enggak. Jangan merasa, karena gini, setiap kali saya khotbah begini kadang-kadang saya juga gak enak. Saya paling gak suka korban tentang uang. Tapi kalau gak dikhotbahin, Anda gak belajar, amin. Sebagai penutup, Anda mau di pihak siapa? Waktu kita mengembalikan apa yang punya Tuhan, kita ada di pihak Tuhan, amin. Tapi waktu kita mengambil apa yang punya Tuhan, maka dengar, Tuhan bukan di pihak Anda. Makanya gak heran kita struggle terus dengan uang. Kurang terus. Ya, jadi dengar firman Tuhan hari ini mulai dari sini. Setelah kita taat dengan Tuhan 10%, mulailah bagi ya yang lainnya, amin. Yang ini jangan dikompromikan. Dan abang gak pernah cek nanya gimana, enggak, bukan itu. Tujuannya enggak itu. Tapi sekali lagi supaya Tuhan berkati kita berlipat kali ganda. Inilah kaya di dalam Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari semua dengan mata terpejam. Saya undang kita sebentar berdoa. Berapa banyak di antara kalian hari ini yang sungguh-sungguh setelah dengar firman ini dan kalian mau katakan Tuhan kau segalanya. Mungkin kau sering selama ini suka takut dengan apapun. Dan hari ini kau datang, Tuhan kau segalanya Tuhan. Aku ingin menyembah Engkau bukan uangku. Mungkin juga engkau selama ini takut untuk memberi karena engkau takut kekurangan. Dan setelah dengan firman Tuhan hari ini kau berkata, Tuhan Engkau Allahku. Aku percaya Tuhan, aku percaya sama-Mu.
Karena yang namanya percaya artinya berserah total sama Tuhan. Namanya percaya artinya kau nggak selalu logikakan hidupmu, tapi kau sungguh-sungguh mau percaya. Kalau engkau orang yang angkat tanganmu tinggi-tinggi, saya berdoa kepada engkau hari ini. Angkat tangan kau di tempat berada, jangan lihat kiri kanan. Kalau engkau merasa selama ini masih megangin hidupmu, kau nggak berserah sungguh-sungguh sama Tuhan, dan kau mau sungguh-sungguh Tuhan datang, ini hidupku Tuhan. Kau melihat tangan-tangan yang terangkat Bapa. Mereka yang menyerahkan sungguh-sungguh ketakutan mereka sama Tuhan. Mereka yang sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya sama Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus. Tuhan kiranya menguatkan tangan kami, menguatkan hati kami ya Tuhan. Mari teman-teman serahkan semua sama Tuhan hari ini. Serahkan sama Tuhan. Tuhan tahu semuanya. Apa yang kita takutkan, apa yang kita khawatirkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Katakan ini aku Tuhan, aku serahkan hidupku Tuhan. Jamah Tuhan dalam nama Yesus. Biar teman-temanku ini Tuhan angkat tangannya menyerahkan sungguh-sungguh ketakutan mereka. Aku berdoa biar kami semua jemaat menjadi jemaat yang murah hati ya Tuhan. Jemaat yang sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan yang menyediakan semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Meteraikan apa yang kami dengar hari ini Bapak. Bapak di penghujung acara kami berdoa, kami bersyukur berkati setiap jemaat-Mu, kami yang hari ini hadir dan juga yang tidak hadir karena halangan dan sebagainya Bapak. Biarlah jemaat KCC dalam bulan ini hidup dalam kemurahan Tuhan, dalam kasih karunia Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, kami percaya setiap kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Berkati keluarga demi keluarga yang di KCC ya Tuhan. Bahkan juga para single, bahkan orang-orang yang punya hubungan yang akan menuju pernikahan. Tuhan berkati setiap jemaat-Mu Bapa. Aku berdoa tidak ada yang tidak bertumbuh. Semua akan bertumbuh seperti Kristus. Aku berdoa ya Tuhan biarlah setiap jemaat KCC bukan jemaat yang cinta akan uang, tapi cinta akan Tuhan. Berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka Tuhan. Angkat mereka menjadi kepala dan bukan menjadi ekor ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berkati terus bangsa kami Tuhan. Aku bersyukur Tuhan, terima kasih kalau semua dalam keadaan kondusif. Semakin hari semakin baik ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bangsa yang ada di dalam tangan-Mu Bapak. Kami berdoa biarlah keselamatan terus ada sampai ke ujung-ujung bumi. Berkati home demi home Tuhan. Biarlah setiap home ada tercipta kekeluargaan, tercipta kerukunan ya Tuhan, saling mengasihi. Home menjadi tempat di mana kami menerapkan Tuhan budaya kerajaan Allah. Aku berdoa dari setiap home akan muncul para pemimpin-pemimpin yang mempengaruhi orang-orang lain dengan nilai-nilai kerajaan Allah ya Tuhan. Bapak terima kasih, Bapak terima kasih Tuhan. Apapun yang sedang menjadi pergumulan kami tahu Bapak lebih daripada tahu ya Tuhan. Bahwa semua Tuhan akan menjawab kami tepat pada waktunya. Tidak pernah terlambat pertolongan-Mu Bapak. Ajar kami menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan apapun yang sedang kami hadapi ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sebelum kami pulang, berkenanlah Bapak mengulurkan tangan-Mu memberkati umat-Mu. Mari kita buka kedua tangan kita. Kekasih-kasih Tuhan, terimalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang masih dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati sama-sama kita katakan amin, amin, amin.